Ada lebih dari 300 perempuan di penampungan di KBRI Yordania. 80% diantaranya bermasalah dengan gaji. 5% kasus kekerasan fisik dan psikologis tingkat berat. TKI yang terluka dibawa ke rumah sakit untuk dirawat, dan di penampungan ini disediakan makanan dan tempat tinggal. Staf kedutaan bisa memberikan bantuan dengan menjadi mediator dengan pengguna atau menyediakan pengacara untuk memberikan bantuan hukum. Mereka juga menyediakan interpreter untuk TKI yang sedang menyelesaikan permasalahan imigrasi atau berhadapan dengan pihak kepolisian. Pihak KBRI mengatakan bahwa TKI harus melaporkan diri sesampainya di negara tujuan. Jadi mereka mengetahui keberadaan TKI tersebut dan bisa memberikan bantuan apabila diperlukan. Dengan melapor atau minimal melakukan komunikasi dengan kantor perwakilan Indonesia yang terdekat di luar negeri, itu akan memudahkan kami dalam hal memantau dan memberikan bantuan seandainya dibutuhkan. Hal itu juga akan mempermudah kami dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di negara tersebut, antara dengan pihak migrasi maupun dengan pihak kepolisian. Jadi sekali lagi itu sangat penting buat dilakukan oleh warga negara Indonesia setiap bepergian ke luar negeri untuk melaporkan ke kantor perwakilan RI yang terdekat. Good afternoon, class. Good afternoon. How are you all today? I am fine, thank you. TKI ini sedang belajar bahasa Inggris. Ini merupakan salah satu kegiatan di KBRI Yordania untuk TKI yang berada di sana. Beberapa dari mereka terpaksa tinggal di penampungan selama berbulan-bulan sebelum masalah mereka terselesaikan. KBRI bisa membantu mereka untuk melakukan klaim asuransi atau memediasi pengguna agar mereka membayar gaji dan tiket untuk pulang. Magluba ini kita pakai beras biasa. Maksud saya beras biasa itu beras yang di Indonesia juga kita bisa dapat. Kepala penampungan mengatakan ada banyak masalah yang bisa dihindari dengan mengikuti training dan melakukan persiapan dengan baik. Proses prosedur pra pemberangkatan tersebut haruslah dimulai dengan pelatihan-pelatihan, di mana pelatihan tersebut akan mempersiapkan diri mereka, mungkin dari sisi bahasa, dari sisi mereka mengenal equipment atau peralatan-peralatan yang akan mereka gunakan dalam rangka membantu para majikan di negara tempatan. Dan kemudian juga di dalam pelatihan-pelatihan tersebut mereka akan diberikan bagaimana cara menggunakan zat-zat kimia seperti zat-zat kimia untuk mengepel, zat kimia untuk membersihkan perabot, merawat perabot dan sebagainya. Dan ini hal-hal seperti ini sangat penting bagi calon-calon tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri. Karena apa? Karena tanpa mereka mengetahui hal tersebut, mereka akan menjadi seperti seorang buta yang berjalan tanpa tongkat. Ini adalah terminal kedatangan TKI. Terminal ini khusus untuk memproses kedatangan TKI. Banyak yang memprotes karena mengalami pungutan ilegal yang dilakukan oleh petugas. Nilai tukar mata uang di sini juga terlalu murah. Salah satu solusinya adalah TKI harus punya rekening sehingga gaji bisa langsung ditabungkan, dan ini juga menjamin bahwa mereka tidak akan pulang ke Indonesia dengan terlalu banyak uang tunai. Tini baru saja pulang dari Arab Saudi. Dia bekerja di sana selama 6 tahun dan menikmati pekerjaannya. Menurut Tini, sangat penting belajar bahasa Arab agar kita dapat berkomunikasi dengan pengguna kita. Di sana, di sekolahan sana, di belajar di PT 1 bulan saya. Di sekolahan, di ujiannya, diuji setengah bulan di sana. Jadi 1,5 bulan udah ngurus ini, diurus sama pasporan, sama APP apa itu, sampai 1,5 bulan terus terbang. Alhamdulillah saya di sana ya sedikit bisa ngomong. Terus juga di sana kan kalau kerja di sana kan ada temen yang udah bisa ngomong, jadi kita ini nanya, ya ini apa yang nggak tahu harus nanya, wajib. Apalagi kalau ada anak kecil, itu bagus. Anak kecil yang ngajarin kita nanya ini apa namanya, kamu ngomong gini, ngomong apa namanya, kita langsung ya nih bisa ngomong.
Mereka juga menerbitkan KTKLN yang merekam semua data perekrutan. Jadi jika TKI mengalami masalah, orang yang terlibat dalam perekrutan akan dapat ditelusuri. Pemerintah sekarang menerbitkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang berisi seluruh data mengenai TKI dan kesiapan TKI. TKI yang sudah dilatih, TKI yang sehat, TKI yang sudah punya kontrak kerja, siapa nama penggunanya, siapa nama agennya, siapa nama PPTKIS-nya, siapa bapak ibunya, suaminya, semuanya tercantum di dalam Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri atau KTKLN. Karena itu, TKI jangan pernah berangkat sebelum memiliki KTKLN ini. Karena ini adalah bukti bahwa TKI sudah siap secara mental maupun kemampuan fisiknya dan skillnya. Nah, teman-teman bisa lihat kan dari video yang kita tonton tadi, banyak bantuan yang bisa kita dapatkan. Tapi tidak kalah penting, yaitu kita harus bisa menjaga diri sendiri dengan cara melakukan pelatihan sebaik mungkin. Kita bisa mendapatkan banyak bantuan dari video ini dan juga video bahasa. Gunakan video-video ini untuk belajar sebanyak-banyaknya. Iya, tahu nggak ada permainannya juga tahu. Saya tuh udah nggak sabar pengen cepet-cepet mainin itu biar bisa belajar sama-sama, ya. Teman-teman, kalau kalian belum punya rekening, inilah saatnya untuk kalian membuka rekening. Dan ingatkan pada agen Anda bahwa ini untuk menyimpan uang kalian nantinya di negara tujuan. Dan jangan pernah percaya oleh siapapun, termasuk pengguna kalian untuk menyimpan uang gaji kalian di situ. Oh iya, pastikan juga kita menyimpan sendiri KTKLN dan paspor. Lalu sesampainya di negara tujuan, kita harus segera melapor pada KBRI atau KJRI. Lewat telepon juga nggak apa-apa, yang penting kita melapor. Juga asuransi Mbak, karena asuransi itu seharusnya bertanggung jawab penuh atas kepulangan kita ke tanah air. Nah, teman-teman bisa lihat kan, banyak TKI, contohnya Tini tadi, yang punya pengalaman bagus. Video ini juga akan membantu teman-teman apabila dalam masalah. Nah, contohnya Mbak Dian, Mbak Anissa, semuanya punya pengalaman bagus, punya tips pula buat teman-teman. Iya, nggak semua keluarga jahat kok. Kebetulan keluarga yang saya tempatin ini baik orangnya. Ada banyak negara lain yang juga mengirimkan TKI-nya, seperti contohnya Sri Lanka, Filipina, Bangladesh. Mereka semua mengirimkan tenaga kerjanya. Kalau Indonesia dikenal mengirimkan tenaga kerja TKI yang suka kabur, maka akan susah buat calon tenaga kerja lainnya untuk pergi ke negara lain. Nah, pasnya juga kita bisa mempelajari negara tempatan dengan cara membuka Facebook atau website. Contohnya, kalau misalkan kita ingin tahu tentang TKI, kita tinggal buka www.buruhmigran.or.id atau di stoptrafficking.net. Di situ tersedia informasinya. Dan pasnya juga di situ lengkap ada alamat KBRI, LSM, seperti contohnya Tamkin. Dan pastikan kita semua ini mencatat alamat-alamat tersebut. Siap Bu, saya akan jadi TKI yang sukses dan pulang bawa uang banyak. Aduh, saya udah gak sabar pengen belajar lagi. Cepet tuh Bu, itu diputar lagi videonya Bu. Aduh, tapi saya lupa. Naon itu tadi Bu? Facebook. Ayo kita tukeran dulu alamat Facebooknya. Lah biar nanti takut lupa. Teman-teman, Mira, ntar dulu, kita belum selesai nonton videonya. Ayo kita tonton dulu yang terakhir. Banyak TKI merasa bekerja di luar negeri adalah kesempatan untuk mendapatkan gaji besar dan sebuah perjalanan. Tapi TKI harus tahu hak-hak mereka dan bagaimana cara memperjuangkannya, sehingga perjalanan mereka akan sangat berkesan. Eits, jangan dimatiin dulu videonya. Setelah ini ada kuisnya loh. Menangkan beragam hadiah menarik seperti TV, kamera, handphone, dan puluhan voucher pulsa. Caranya mudah, cukup jawab pertanyaan yang sebentar lagi akan muncul. Jangan lupa, catat pertanyaannya dan segera kirim jawabannya untuk memenangkan hadiah-hadiah menarik.
Nah, berikut adalah pertanyaannya. Apa yang perlu dilakukan oleh calon TKI agar dapat bekerja ke luar negeri dengan aman? A. Membaca kontrak dengan seksama. B. Membawa KTKLN. C. Mendapat pelatihan bahasa dan keterampilan rumah tangga. D. Memegang sendiri paspor dan polis asuransi. E. Semua benar. Sekali lagi ya. Pertanyaannya adalah, apa yang perlu dilakukan oleh calon TKI agar dapat bekerja ke luar negeri dengan aman? A. Membaca kontrak dengan seksama. B. Membawa KTKLN. C. Mendapatkan pelatihan bahasa dan keterampilan rumah tangga. D. Memegang sendiri paspor dan polis asuransi. E. Semua benar. Gampang kan? Kirim jawaban melalui SMS ke nomor 0813 150 84 150. Formatnya adalah jawaban spasi nama, spasi website atau nama stasiun TV di mana Anda menonton video ini. Contoh, E spasi Mira spasi YouTube. Jawaban ditunggu paling lambat 30 November 2012. Gabung juga ya di Facebook Pekerja Migran Indonesia untuk memperbesar kesempatan menang. Jadi tunggu apa lagi? Segera kirim jawaban kuisnya sekarang juga. Jangan lupa ya. أكبر مني لقيته وتحقق يلي حلمته من